Halo siswa sekalian, selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semuanya? Pasti sehat ya. Kami yakin Anda semuanya sehat walafiat, asalkan menjalankan protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Lebih kurang 6 bulan, Indonesia dihadapkan dengan COVID-19. Berbagai macam duka yang kita hadapi, salah satunya perekonomian Indonesia gratis anjlok. Dan kita nggak bisa kemana-mana. Namun, kita percaya dan yakin pada Allah SWT, kita pasti bisa melewati masa ini asal kita menjalankan protokol kesehatan. Untuk lebih paham dan lebih jelas, kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yuliani Azmi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yuliani Azmi, bisa dipanggil Bu Yuli. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di SMA Negeri 4 Sumatera Barat. Semoga menjadi siswa-siswi berprestasi baik di bidang akademik maupun olahraga. Pada hari ini, materi kita yaitu membahas tentang COVID-19 atau disebut dengan virus corona. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau disebut dengan pneumonia. Pertama kalinya virus ini ditemukan di kota Wuhan, negara Cina, yaitu pada akhir Desember 2019. Virus ini berasal dari binatang liar yang ada di kota Wuhan. Cara penularannya terjadi dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir seluruh negara, termasuk Indonesia yang hanya dalam waktu beberapa bulan ini. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Nah, jadi materi kita hari ini kita fokus untuk bagaimana cara melindungi diri, melindungi keluarga dan lingkungan terdekat dari COVID-19. Yang pertama, kita harus mengenali dulu gimana gejala infeksi virus corona. Orang yang terinfeksi atau positif corona pada hari pertama akan mengalami gejala demam, kelelahan otot, dan nyeri otot, lalu diikuti dengan batuk kering. 1 atau 2 hari sebelumnya akan mengalami diare atau mual. Pada hari kelima, ada yang mengalami kesulitan bernafas. Biasanya terjadi pada mereka yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit lain. Hari ke-8, lebih kurang dari 15% pasien mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Saat ini terjadi cairan memenuhi paru-paru dan bisa berakibat fatal. Hingga hari ke-10, pasien yang kondisinya memburuk akan dibawa ke ICU dan juga pasien ini mengalami gangguan pada perut dan kehilangan nafsu makan. Dan di rentang waktu ini, jika kondisi imunitas memburuk, maka dapat menyebabkan pasien meninggal dunia. Jadi, bagaimana coronavirus dapat menyebar? Orang yang terinfeksi virus corona dapat menyebarkan virusnya kepada orang yang sehat melalui yang pertama, droplet atau percikan cairan. Saat batuk atau bersin, biasanya virus ini mudah menyebar ke orang yang sehat. Lalu yang kedua adalah adanya kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Contohnya adalah berjabat tangan. Dan yang ketiga adalah kontak dengan permukaan benda atau barang yang terkontaminasi. Biasanya di sini benda atau barang yang dipakai oleh orang yang terinfeksi virus lalu dipakai lagi dengan orang yang sehat, maka orang sehat tersebut berpotensi positif virus corona. Ada 7 langkah untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama adalah rajinlah mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir. Lalu, hindari terlalu sering menyentuh mata, mulut, dan hidung. Tutup mulut dengan tisu atau bagian dalam siku saat batuk atau bersin. Hindari tempat yang ramai. Dan tinggallah di rumah saat merasa kurang enak badan. Jika mengalami demam, batuk, dan sulit untuk bernafas, segera minum obat dan cek kesehatan di puskesmas ataupun di rumah sakit di lingkungan sekitar Anda. Selanjutnya adalah mencegah penularan corona saat menggunakan transportasi umum.
Sebagian dari kita menggunakan transportasi umum untuk bepergian pada suatu tempat. Nah, cara mencegahnya yang pertama adalah selalu cuci tangan setelah bepergian menggunakan transportasi umum. Hindari keramaian dengan jaga jarak saat berada transportasi umum. Jangan menggunakan handphone jika tidak penting. Jangan makan saat berada di transportasi umum dan jangan berpegangan pada tiang. Biasanya ini terjadi pada bis. Jika terpaksa, segera cuci tangan setelah turun dalam bis tersebut. Selanjutnya adalah etika bersin dan batuk. Ketika kita berada di luar ruangan atau berada di dalam ruangan, tutup hidung dan mulut Ananda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Jika tidak ada tisu, kita bisa menggunakan bagian dalam siku Ananda, seperti yang terlihat di gambar ini. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Dan selalu menggunakan masker di saat Ananda bepergian. Lalu, seberapa mematikannya virus corona ini? Hingga saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit COVID-19. Orang-orang yang memiliki risiko tinggi bisa berakibat fatal jika terinfeksi virus corona ini adalah yang pertama, orang lanjut usia, biasanya usia 60 tahun ke atas. Yang kedua adalah orang dengan masalah kesehatan serius, yang artinya sebelumnya telah memiliki riwayat penyakit. Dan yang ketiga adalah perokok aktif atau menggunakan vape. Ingat, pengobatan terbaik adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita agar terhindar dari penyakit COVID-19. Jadi, kapan dan siapa yang harus menggunakan masker? Saat menggunakan masker, prioritas utama adalah orang yang sakit. Selanjutnya, orang yang sering bersin dan batuk. Dan yang ketiga adalah orang yang sehat, merawat atau berada di sekitar pasien COVID-19. Jadi intinya, setiap kita akan bepergian ke suatu tempat, pakailah masker dimanapun kita berada. Nah, berikut cara menggunakan dan melepaskan masker. Cara menggunakannya, cuci tangan sebelum menggunakan masker. Saat menggunakan masker, pastikan tidak ada celah atau rongga antara permukaan wajah dan masker. Jangan sentuh bagian depan masker saat menggunakannya. Jika tak sengaja menyentuh, bersihkan kembali dengan mencucinya. Lalu, cara melepaskannya yaitu, lepaskan masker dengan mencopot tali dan menyentuh bagian belakang atau dalam masker. Buanglah ke tempat sampah. Jangan lupa cuci tangan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Lalu, siapa yang harus dilindungi? Yang pertama kali itu, lindungilah dirimu sendiri dengan mencuci tangan. Jangan menyentuh mata, mulut, atau hidung dengan tangan yang kotor. Jaga jarak 1 meter. Dan ikuti sapaan tanpa sentuhan, seperti dalam umat muslim kita mengucapkan salam. Lalu yang kedua, lindungi orang-orang yang Anda cintai. Saat bersin atau batuk, jangan menutup dengan telapak tangan, tapi gunakanlah tisu dan segera buang ke tempat sampah atau gunakan bagian dalam siku. Jangan pergi ke tempat yang ramai saat merasa sakit dan gunakan masker jika sakit atau sedang merawat orang sakit. Dan yang terakhir adalah lindungi komunitas Anda. Jika merasa sakit, hubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan melalui telepon untuk berkonsultasi dan ikuti anjurannya. Dan terakhir, isolasi diri sendiri dan jaga jarak dengan orang di dalam rumah. Waktu penting pada saat cuci tangan pakai sabun, yaitu sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, ibu sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. Yang artinya, cuci tangan pakai sabun itu sangat penting, baik melakukan aktivitas maupun setelah melakukan aktivitas. Selanjutnya adalah physical distancing. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah mengurangi kontak antar warga, menghindari kerumunan, pertemuan publik dan tempat-tempat umum, jaga jarak dengan orang lain lebih dari 1 meter, membantu mengurangi atau memperlambat penyebaran penyakit. Diharapkan tindakan itu mengurangi orang sakit untuk memiliki kontak dengan orang sehat. Lalu, bentuk physical distancing yaitu tidak bersalaman, menunda acara besar-besaran seperti pertemuan masyarakat, hiburan olahraga ataupun bisnis. Kasus corona, pada saat ini hampir 80% orang mengalami gejala ringan.
dan pulih dalam 2 minggu. Meskipun bergejala ringan, tapi bisa menularkan kepada orang lain yang berisiko lebih tinggi. Karena itu, karantina diri ketika sakit. Jika merasa sehat, namun memiliki riwayat perjalanan 2 minggu, maka segera monitoring diri sendiri dan monitoring kesehatan diri. Merasa pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, segera lapor ke petugas kesehatan. Jadi, intinya, di saat virus corona mewabah, kita perlu berpikir sehat, karena pikiran sehat akan membawa hidup menjadi lebih sehat. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.